Halo sobat dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Irini Dudimoro. Dalam video kali ini saya dan teman-teman akan coba menjelaskan mengenai pengendalian dan manipulasi pada seks ikan. Sebagai pengantar, seksualitas ikan memiliki arti penting dalam pembudidayaan ikan karena terdapat perbedaan laju pertumbuhan, pola perilaku, waktu kawin, warna tubuh, bentuk atau ukuran antara jantan dan betina di setiap spesies yang dibudidayakan. Seksualitas pada ikan. Ekspresi seksualitas pada ikan sangat beragam, termasuk berbagai jenis mekanisme kromosom seks, reproduksi ginogenetik, gonokorisme yang berbeda dan tidak berdiferensiasi, hermafroditisme sinkron, protandrous dan protogynous. Jenis kelamin eksternal dan tingkah laku spesies yang beragam. Sifat-sifat dasar seksualitas yang beragam ini dapat dilihat dari dua aspek mekanisme kontrol, yaitu fisiologi dan jenis kelamin genetik. Seks fisiologi. Seks fisiologi dibentuk melalui proses biokimiawi genetik di bawah kendali kelamin genetik. Yang kedua, seks gonodal. Dasar seks fisiologi bergantung pada jenis seks primer organ. Jenis kelamin dasar ini dikenal sebagai jenis kelamin gonad yang diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama gonokorisme dan hermafroditisme. Gonokorisme adalah keberadaan testis atau ovarium pada suatu individu ikan. Sebagian besar spesies ikan yang dibudidayakan memiliki jenis seksualitas gonokoristik ini. Ikan gonokoristik ada dua jenis, tidak dibedakan dan dibedakan spesies yang sudah mati. Yang pertama, yang tidak dibedakan gonad pertama kali berkembang menjadi gonad seperti ovarium. Kemudian sekitar setengah dari individu menjadi jantan dan separuh lainnya menjadi betina. Yang tidak dibedakan secara langsung menjadi testis atau ovarium. Kontrol buatan dari jenis kelamin gonokoristik spesies yang dibedakan adalah biasanya berhasil hanya jika pengobatan dengan seks steroid dilakukan selama tahap pengembangan gonad tertentu. Baik, yang kedua, hermafroditisme. Hermafroditisme adalah kepemilikan ovarium dan testis yang dapat dikenali jaringan melingkar pada individu ikan yang sama yang berfungsi sebagai jantan dan betina selama sejarah hidupnya. Ada tiga jenis hermafroditisme. Yang pertama, sinkronis atau seimbang. Hermafrodit sinkrona adalah mereka yang mengandung telur dan spermatozoa dewasa pada saat bersamaan. Yang kedua, protogin. Hermafrodit protogin ikan berfungsi pertama sebagai betina, kemudian sebagai jantan, dengan kembalikan jenis kelamin pada tahap tertentu pertumbuhan mereka. Dan yang ketiga yaitu protandrous. Dalam hermafrodit protandrous, ovarium menggantikan testis dengan seks alami reversal melalui tahap interseksual sementara. Manipulasi fisiologi seks. Seks fisiologi dapat dimanipulasi dengan menggunakan steroid seks. Steroid seks terutama merupakan penyebab berbagai fenomena reproduksi berbeda, entiasi gonad, gametogenesis, ovulasi, spermiasi, pemicahan, atau perilaku pacaran, karakteristik seks sekunder, morfologi atau perubahan fisiologi pada musim bertelur, atau juga produksi feromon seks. Di fenomena ini membedakan jenis kelamin gonad pertama kali diinduksi, lalu mantan jenis kelamin ternal dan etologis dapat berkembang melalui aksi gonad. Yang berikut, manipulasi seks gonodal. Manipulasi adalah induksi buatan dari pembalikan kelamin permanen atau perubahan fenotip seksual tanpa perubahan jenis kelamin genetik. Secara hermafrodit atau tidak dibedakan spesies,
Jenis kelamin kembali fersal lebih rumit karena gen seks bisa aktif sampai nanti tahapan perkembangan gonad. Sampai saat ini 15 spesies gonadotrophistic memiliki telah berhasil seks terbalik. Penginduksian seks. Pengembalian jenis kelamin dari betina genetik menjadi jantan fenotip telah berhasil sepenuhnya dilakukan di medaka, ikan mas, ikan nila, ikan gupi, ikan zebra, dan ikan pelangi, salmon Atlantik, dan juga salmon chinook. Pembalikan jenis kelamin buatan telah dilakukan beberapa tempat spesies dengan menggunakan steroid seks, heterolog, androgen, bertindak sebagai pemicu laki-laki, dan estrogen sebagai penginduksi betina. Tingkat dosis efektif dari penginduksian. Pertama, dosis penginduksian pria. Hermafrodit yang diinduksi, sebagian gonad jantan dan betina sel germinal juga diamati dengan dosis mulai dari 0,5 mg per kilogram hingga 50 mg per kilogram diet. Frekuensi ikan hermafrodit adalah 8,9% pada 0,5 mg, 0,9% pada 1 mg, 16,0% pada 5 mg, 12,0% pada 10 mg, dan 4,0% pada 50 mg per kilogram diet. Jika ini hermafrodit, ikan diberi nilai setengah dari total seks terbalik ikan, maka presentasi ikan pembalik jenis kelamin dihitung sebagai berikut: 0% pada lebih rendah dari 0,1 mg per kilogram diet, 9,0% pada 0,5 mg, 80,4% pada 1 mg, 50% pada 5 mg, 30% pada 10 mg, 6,7% pada 100 mg, dan 2,6% pada 500 mg per kilogram diet. Yang kedua, dosis penginduksian pada wanita. Dosis diet 20 mg per kilogram dengan atau tanpa imersion telur atau elevin bermata dalam larutan air 250 pg per liter tampaknya cukup untuk menyebabkan pembalikan jenis kelamin dari pria ke wanita. Yang berikut, waktu dan durasi pengobatan. Untuk menginduksi seks reversial pada ikan, pengobatan dengan steroid seks eksogen harus dimulai pada waktu yang optimal dan harus dilanjutkan dengan durasi benar. Waktu perawatan terutama bergantung pada spesies-spesies tertentu. Waktu diferensiasi jenis kelamin fenotipik saat pemicu seks alami disekresikan secara endogen. Data eksperimental tentang seks reversal menunjukkan bahwa jenis kelamin diferensiasi dimulai setelah menetas, baik sebelum atau setelah inisiasian makan. Tetapi pada ikan vivipar seperti gupi, Postelia reticulata jenis kelamin dibedakan sebelum partus. Oleh karena itu, administrasi dari steroid eksogen harus dimulai pada tahap embrio di ovarium ibu hamil. Bini yang baru lahir diberi makan makanan normal. Ini tidak langsung pengobatan selama 8,10 hari. Melalui ibu hamil jauh lebih efektif dibandingkan perlakuan langsung terhadap bini. Berikut prosedur pengobatan. Pertama, pengobatan dengan steroid seks biasanya dilakukan dengan pemberian makan. Buatan maskulin saja telah berhasil dengan pengobatan oral pada semua spesies ikan diuji. Pada beberapa spesies tempat diferensiasi betina dimulai, sebelumnya pemberian makan dimulai. Prosedur lain digunakan seperti perendaman larva atau alivin. Pengobatan oral dengan estrogen untuk mengubah jenis kelamin dari jantan genetik betina pada ikan nila dan salmon mungkin kurang berhasil.
Berikut seks genetik. Jenis kelamin genetik dikembangkan melalui proses evolusi masing-masing spesies teleos. Jenis kelamin ini ditentukan saat pembuahan melalui kombinasi kromosom berasal setelah setengah dari sel telur dan setengah dari sperma. Oleh karena itu, jenis kelamin genetik disebut juga jenis kelamin kromosom. Selanjutnya, seks kromosom monomorfik. Sebagian besar ikan yang diperiksa secara kariologis tidak memiliki diferensiasi morfologis kromosom seks monomorfik. Seperti itu, mekanisme kromosom seks masih memungkinkan rasio jenis kelamin gonokoristik jantan dan betina 1:1. Terjadi gen seks heterogametrik jantan dan betina dalam autosom, dan mungkin juga mengizinkan hermafrodit fungsional terjadi oleh homogametri. Yang berikut, manipulasi seks kromosom. Manipulasi kromosom memiliki kemungkinan besar untuk mengontrol seks pada ikan. Manipulasi kromosom untuk induksi triploid dapat dilakukan dengan cara runtuhannya atau disolusi poros dari divisi meiosis kedua. Prosedur kejut dingin atau panas umum dan sering digunakan untuk keperluan ini karena tidak perlu peralatan khusus apapun. Prosedur yang efektif untuk meruntuhkan poros pembelahan meiosis atau pembelahan pertama telah dikembangkan baru-baru ini menggunakan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada ikan. Teknik ini dapat diterapkan pada kedua spesies air hangat seperti ikan zebra, ikan zebra Bruciduniorerio, dan spesies air dingin seperti ikan terut pelangi Sulmoguirneri. Dalam ikan terut pelangi, tekanan paling efektif untuk menghasilkan efisiensi 100% adalah 650 sampai 700 kg per cm. Durasi perawatan tekanan ini adalah 6 sampai 7 menit dan waktu mulai perawatan adalah 5 sampai 15 menit setelah pembuahan untuk meruntuhkan spindel dari divisi meiosis kedua, dan waktu terbaik dalam kasus pembelahan pertama adalah 300 sampai 390 menit setelah pembuahan pada suhu air 10 derajat Celcius. Kondisi perawatannya hampir sama dengan pada ikan zebra. Baik, saya Evelinda Hoar, NIM 1913010047. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman, yaitu yang pertama tentang triploidi. Sterilisasi reproduksi merupakan salah satu tujuan pengendalian seks buatan sebelum penyebab potensinya untuk peningkatan produksi yang diharapkan dengan menghindari energi metabolik tingginya yang digunakan untuk perkembangan gonad dan juga kematian reproduksi yang menyertai. Triploidi juga menghambat perkembangan gonad, terutama mengenai oogenesis yang benar-benar menghambat itet oleh triploidi dengan diinduksi dalam rainbow throw. Perawatan tekanan hidrostatik 5-15 menit setelah pembuatan di ikan trout. Pelangi menekan meiosis kedua pembagian dengan pencuraan spindel dan menghasilkan triploide atau 2 set ibu dan 1 set kromosom ayah. Yang berikut kombinasi manipulasi kromosom dan steroid seks pengobatan. Umumnya pada ikan yang dibudidayakan seperti salmon, gurame, nila atau lainnya, ikan pemeliharaan tropis jenis kelamin genetik saat ini sulit untuk diidentifikasi dari mantan. Ciri-ciri duniawi pada tahap yang belum matang. Oleh karena itu, didapatkan ikan
pembalik jenis kelamin dengan pengobatan steroid harus ditandai dalam populasi dengan melihat rasio jenis kelamin keturunan VL dari setiap ikan yang disilangkan dengan laki-laki atau laki-laki. Cara ini membutuhkan banyak waktu. Kontrol jenis kelamin dari VL populasi dengan menggunakan ikan pembalik jenis kelamin seperti itu harus dicapai pada waktu berikutnya, siklus pemijahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.